Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah fil Kitabil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita hambanya. Telah memberikan nikmat yang terbesar dan nikmat yang teragung, yaitu nikmat iman serta nikmat Islam. Salawat dan salam kita curahkan pula pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umatnya yang mengikuti jalan yang lurus hingga akhir zaman. Yang pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang 6 catatan yang bermanfaat yang perlu kita perhatikan tentang pemimpin negara kita. Yang pertama yaitu siapapun pemimpinnya, wajiblah kita menaatinya. Siapapun yang pemimpinnya wajib ditaati. Ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri. Ulil amri di sini adalah pemimpin-pemimpin di antara kamu. Catatan yang kedua yaitu menaati pemimpin dalam kebajikan. Sahabat Ibrahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita mentaati pemimpin, kita juga diserukan atau dianjurkan untuk mentaati pemimpin itu dalam kebajikan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'mar bima'siyati fa iza amira bima'siyati fala sam'a wala ta'ata." Seseorang atau seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai ataupun dia benci. Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau dia benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis ini diriwayatkan
oleh Bukhari. Sahabat Ibrahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, wajib menaati pemimpin dalam kebajikan. Kita harus mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kita selama pemimpin tersebut tidak menyerukan kepada kemaksiatan. Jikalau itu terjadi, maka kita tidak memiliki kewajiban apapun. Sahabat Ibrahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah tetap taat pada pemimpin yang zalim. Jadi biasanya di suatu negara atau suatu periode zaman kita akan mendapati pemimpin-pemimpin yang baik dan begitu juga pemimpin-pemimpin yang buruk atau pemimpin-pemimpin yang zalim. Terus bagaimana sikap atau amalan kita ketika kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang zalim tersebut? Agama Islam telah memerintahkan kita tetap taat kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini disebutkan di dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis dari Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihuda wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubus syayatin fi juthmani innas." Qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu zalik? Qal tasma'u wa tuti'u lil amri wa in duriba zahruka wa ukhiza maluka fasma'u wa ati'. Nanti kata Rasulullah, setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku dalam ilmu dan tidak pula melaksanakan sunnahku dalam beramal. Jadi sepeninggal Rasulullah akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku dalam ilmu dan tidak pula melaksanakan sunnahku dalam beramal. Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati syaitan, namun jasadnya adalah jasad manusia. Lalu sahabat atau aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu?" Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengarlah dan taat kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu, tetaplah mendengar dan taat kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Sahabat Ibrahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seburuk apapun pemimpin kita dan sezalim apapun karakter pemimpin kita, baik yang kita ketahui maupun tidak, dalam agama ini
agama Islam, kita seorang muslim diperintahkan tetap mendengar dan taat kepada mereka. Walaupun kata Rasulullah di dalam hadis ini, walaupun ia menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu, kita tetap disuruh untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin yang zalim tersebut. Sahabat Ibrahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ialah tidak boleh memberontak pada pemimpin yang sah. Tidak boleh memberontak pada pemimpin yang sah. Perintah Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man khalaqa yada min ta'atin laqiyallahu yawmal qiyamah wala hujjata lahu wa man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Rawahul Muslim wa fi riwayatillah wa man mata wa huwa mufariqun li jama'atin fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan pada penguasa, maka ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam ia tidak punya argumen apa-apa untuk membelanya. Barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada baiat, maka ia mati dalam keadaan orang jahiliyah. Hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan dari Imam Muslim disebutkan juga, siapa yang mati dan ia berpisah dari jamaah, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Sahabat Ibrahim dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perintah sekaligus peringatan kepada muslim, umat muslim, bahwa tidak ada kata dan tidak boleh sekalipun memikirkan untuk memberontak pada pemimpin-pemimpin yang sah. Sahabat Ibrahim dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah tetap punya kewajiban kepada pemimpin kita untuk mendoakannya. Tetap punya kewajiban untuk mendoakan pemimpin kita. Dari Safwan bin Abdullah bin Safwan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Da'watul mar'al muslim li akhihi bizahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi muwakkalu bihi aminan walaka bimisli." Doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya
tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Di sisinya ada malaikat yang memiliki tugas mengaminkan doanya kepada saudaranya. Ketika dia berdoa kebaikan kepada saudaranya, malaikat tersama dengannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap punya kewajiban untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Apalagi pemimpin kita adalah seorang yang muslim. Karena seorang muslim adalah saudara seiman kita. Dan kita diperintahkan untuk mendoakan saudara-saudara kita. Karena ketika kita mendoakan saudara kita, dalam keadaan saudara kita tidak mengetahui bahwa kita mendoakan mereka, maka malaikat akan mendoakannya dan berkata, kamu akan mendapatkan yang sama dengannya. Sahabat Ibrahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir atau poin yang keenam adalah kita disuruh untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Karena dengan mendoakan pemimpin-pemimpin kita berarti kita menyerahkan diri segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemimpin-pemimpin yang kita doakan bisa menjalani masa pemerintahan dengan baik dan memiliki kemaslahatan kepada umat. Dari Abdus Samad bin Yazid al-Baghdadi, ia berkata bahwa ia pernah mendengar Hudayl bin Iyad berkata, "Lau anna li da'watun mustajabatun ma sayyartuha illa fil imam." Seandainya aku memiliki dua doa yang mustajab, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, aku akan tujukan doa tersebut pada pemimpinku. Dari perkataan ini ada yang bertanya pada Fudail, kenapa bisa begitu? Fudail pun menjawab, jika aku tujukan doa tersebut pada diriku saja, maka itu hanya bermanfaat untukku. Itu hanya bermanfaat untukku. Namun, jika aku tujukan untuk pemimpinku, jika aku tujukan doa ini untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik. Masya Allah, inilah karakter dan sifat-sifat salafus salih, orang-orang saleh yang terdahulu, bagaimana ia menyikapi pemimpin-pemimpin mereka pada saat itu dengan cara mendoakan pemimpin-pemimpin mereka. Sahabat Ibrahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 6 amalan serta seruan dan anjuran kita sebagai umat muslim dalam menyikapi pemimpin-pemimpin negeri kita masing-masing. Semoga dari 6 amalan ini kita mampu untuk melaksanakan dengan kesabaran serta keikhlasan, baik kondisi
yang baik atau kondisi yang buruk akibat dari pemimpin-pemimpin kita. Akhir kalam, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Ibrah yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini melalui channel kami. Jikalau channel ini bermanfaat, maka dukung kami dengan cara subscribe dan like. Baik, saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.